Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Salsabila Maulida, NIM 18031171 dari Pendidikan Biologi kelas A pada micro teaching C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengadakan variasi stimulus. Nah, yang pertama itu ada pengertian mengadakan variasi stimulus, di mana keterampilan variasi stimulus ini merupakan suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa. Sehingga dalam proses belajar mengajar ini, siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi. Kemudian, adapun tujuan dari variasi stimulus ini, yang pertama itu menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek pembelajaran yang relevan. Yang kedua itu memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki. Dan yang ketiga itu memupuk tingkah laku positif terhadap guru dan sekolah. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima apapun pelajaran yang disenanginya. Nah, kemudian itu ada prinsip kegiatan mengadakan variasi, yaitu ada 3. Yang pertama itu, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pelajaran. Dan yang ketiga itu, ada variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran. Kemudian adapun komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi, yang pertama itu penggunaan variasi suara, yang kedua pemusatan perhatian siswa, yang ketiga itu kesenyapan atau kebisuan guru, yang keempat itu mengadakan kontak pandang dan gerak, dan yang kelima itu gerakan badan dan mimik pergantian posisi guru di dalam kelas dan gerak guru. Baiklah, berikut adalah contoh tayangan video tentang keterampilan mengadakan variasi stimulus pada KD tentang ekosistem. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih dengan materi yang kemarin, yaitu tentang ekosistem, dimana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya. Nah, di sini Ibu telah menyediakan gambar. Bisa Ananda Ibu semua lihat gambar tersebut. Nah, di sini pada ekosistem itu terdapat 2 komponen. Nah, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik, ya kan? Nah, di gambar tersebut ada komponen abiotik dan komponen biotik. Namun di sini Ibu akan ingin bertanya, siapa yang bisa memberikan apa-apa saja yang ada pada gambar tersebut, komponen dari gambar tersebut, komponen. Siapa yang bisa mengelompokkan yang mana yang termasuk komponen biotik dan yang mana lagi dari gambar tersebut yang termasuk komponen abiotik. Nah, siapakah yang bisa? Ayo angkat tangannya. Fiza, Bu. Ya, dipersilakan, Fiza. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab, yaitu tentang komponen abiotik yang ada pada gambar tersebut itu meliputi cahaya matahari, tanah, air, dan pastinya di sana juga terdapat suhu dan angin. Nah, kemudian untuk komponen biotik terdiri dari rumput, ada rusa, katak, ikan, capung, dan pepohonan dan lain sebagainya, Bu. Terima kasih. Oke, benar sekali apa yang dibilangkan oleh Fiza ya. Ya, kita beri aplaus untuk Fiza. Nah,
bahwasanya komponen abiotik itu terdiri dari air, udara, tanah, dan komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup yang ada di lingkungan ekosistem tersebut. Nah, di sini ibu mempunyai misalnya ibu mempunyai ini sebuah gambar ya. Ini ada gambar serigala, satu ekor serigala. Nah, satu ekor serigala ini kita katakan sebagai individu, benar. Nah, kemudian jika ibu tambahkan lagi ya, ibu tambahkan serigalanya ini menjadi 3 ya. Nah, ibu beri 3 gambar serigala lagi. Nah, jadi udah 4 ya. 1 ditambah 3 jadi 4 serigalanya. Nah, ini apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Apa ini namanya? Kalau udah 4 serigalanya Populasi, itu Bu. apa namanya? Populasi, Bu. Ya, Feby? Populasi, Ya, Bu. benar sekali. Itu ada populasi ya. Nah, jadi populasi itu apa? Ada yang tahu? Kumpulan dari beberapa individu. Benar, kumpulan dari beberapa individu yang sejenis ya. Nah, kalau sekarang ini ibu tambahkan lagi 1 gambar. Namun berbeda di sini. Ibu menambahkan 1 gambar populasi kelinci ya. Nih, ini udah ada gambarnya. Ibu tambahkan 1 gambar populasi kelinci. Kemudian kita satukan dengan gambar serigala tadi. Nah, maka di sini disebut dengan komunitas ya, benar sekali, disebut dengan komunitas. Nah, sekarang ibu akan menugaskan Ananda semua, silakan Ananda semua melakukan pengamatan di luar. Nah, kemudian Ananda semua coba amati apa-apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ini, dan Ananda buatkanlah 1 buah nantinya. Misalnya kalau bisa nanti Ananda semua berikan sebuah contoh jaring makanan dari komponen yang Ananda dapatkan. Nah, apa-apa saja nanti akan kita bahas, kita diskusikan lagi. Sekarang silahkan amati pada lingkungan sekolah kita di halaman sekitaran ya. Ibu beri waktu 15 menit, oke? Nah, apakah sudah selesai semua melakukan pengamatannya di luar? Sudah, Bu. Oke. Sekarang dari hasil pengamatan Ananda, apa-apa saja yang Anda dapatkan pada lingkungan tadi, pada pengamatan di luar tadi? Siapa yang bisa? Ya, Laras. Saya, Bu. Pada pengamatan ditemukan beberapa komponen abiotik, yaitu Ya, terdiri apa saja, dari Laras? kupu-kupu, rumput, ayam, pepohonan, pohon jeruk, ulat, belalang, dan juga cacing. Kemudian ada komponen abiotik, yaitu ada cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Kemudian kami mencoba untuk membuat jaring makanan, di mana di sini rumput, pohon jeruk, daunnya dimakan oleh belalang dan ulat. Lalu nektar dari pohon jeruk dimakan oleh kupu-kupu. Kemudian belalang dan kupu-kupu dimakan oleh ayam. Sekian, Bu. Terima kasih. Baik sekali ya hasil pengamatan dari Laras ya, dari kelompok Laras ya. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, maka di sini ibu lihat tadi ada Laras juga menyebutkan itu ada ulat dan daun ya. Nah, di sini pada pengamatan itu, di sini ibu lihat adanya interaksi antara ulat dan daun ya. Daun pada pepohonan. Nah, bentuk interaksi ini kita sebut juga dengan interaksi simbiosis parasitisme. Kenapa dikatakan sebagai simbiosis parasitisme? Karena kan yang satu menguntungkan dan yang satu merugikan. Nah, di sini yang diuntungkan itu adalah si ulat. Kenapa? Karena si ulat itu dia mendapatkan sumber makanan ya kan. Nah,
sedangkan yang dirugikan itu adalah si daun. Kenapa dikatakan rugi? Karena dia dimakan, maka akhirnya dia akan mati. Dia itu di sini dirugikan posisinya, ya. Maka itulah yang disebut dengan simbiosis parasitisme, ya. Bagus sekali ya untuk hari ini. Kita semua semoga selalu semangat dalam belajar, dan juga semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini selalu akan menjadi pengetahuan kita untuk selama-lamanya, ya. Mungkin sekian dulu untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan, ya. Untuk hari ini Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video dari saya tentang keterampilan variasi stimulus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.